sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, sawah hutan, gunung lautan, bersama kita membangun bangsa. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai gerakan literasi sekolah. Adapun mengenai pembahasannya, antara lain apa itu literasi, kemudian kenapa literasi harus membudaya di negara kita, yang berikutnya apa itu gerakan literasi sekolah, kemudian tahapan-tahapan apa saja dalam literasi sekolah, lalu teknik-teknik menulis review, dan yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan literasi di SMP 1 Kadu Dampit. Mengenai pengertian literasi, Ibu ambil dari UNESCO tahun 2003, yaitu literasi ternyata lebih dari sekedar membaca dan menulis. Literasi mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Kenapa pemerintah mewajibkan para siswanya untuk melakukan atau membiasakan diri berliterasi? Ternyata literasi menjadi kunci kemajuan sebuah bangsa. Alasan berikutnya, kemampuan literasi baca dan tulis adalah syarat utama membangun peradaban. Alasan yang ketiga, ternyata literasi menjadi kunci dari ilmu pengetahuan. Dan alasan yang terakhir adalah literasi membangun pendidikan yang berkualitas sangat baik. Lalu, apa yang dimaksud dengan gerakan literasi sekolah? Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan seluruh warga sekolah literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Kegiatan wajib yang dilakukan dalam gerakan literasi sekolah adalah membaca buku non-pelajaran setiap hari. Adapun tahapan gerakan literasi sekolah ada 3 tahapan, yaitu pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Sasaran yang menjadi sasaran dalam gerakan literasi sekolah adalah seluruh para siswa, seluruh guru, dan tenaga pendidik. GLS ini mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik dan membentuk generasi yang berkarakter positif. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa tahapan-tahapan dalam gerakan literasi sekolah ada 3, dimulai dari pembiasaan, kemudian dilanjutkan ke pengembangan, dan yang terakhir adalah ke pembelajaran. Ibu akan menjelaskan seperti apa kegiatan-kegiatan dari 3 tahap tersebut. Tahap pertama adalah tahap pembiasaan. Ada 2 kegiatan yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan di sekolah. Yang pertama adalah para siswa membiasakan diri untuk membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua adalah kegiatan readathon yang selalu kita laksanakan sebulan 2 kali setelah upacara bendera selesai, dan waktu pelaksanaan readathon itu selama 40 menit. Tahap pengembangan, kegiatannya meliputi membaca dengan tagihan, seperti membuat peta, grafik, organizer, dan bincang buku. Sedangkan kegiatan yang kedua dari tahap pengembangan adalah menulis.
yaitu membuat review buku dengan teknik presentasi, diskusi, dan publik. Foto yang Ibu berikan ini, yang Ibu tampilkan ini merupakan seorang siswa yang sedang mereview dengan teknik presentasi. Nah, ini foto yang kedua, beberapa siswa sedang mencoba untuk mereview beberapa cerita yang mereka baca. Nah, ini hasilnya dari pekerjaan mereka itu. Kemudian tahap gerakan literasi yang terakhir adalah tahap pembelajaran. Kegiatannya meliputi membaca dengan tagihan akademik dan non-akademik. Yang kedua adalah menggunakan kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara dalam proses pembelajaran. Seperti pada foto yang Ibu tampilkan. Nah. Adapun teknik mereview sebuah buku ada 4 teknik. Yang pertama adalah teknik review Ishikawa Fishbone, atau dalam bahasa kita adalah teknik review tulang ikan. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya seperti rangka ikan, di mana ada bagian kepala, badan ikan yang terbagi menjadi 6 aspek, dan bagian ekor. Pada kepala ikan kita menuliskan hikmah atau amanat yang kalian bisa ambil setelah kalian membaca cerita tersebut. Sedangkan pada bagian badan ikan itu ada 6 aspek, terdiri dari aspek siapa, maksudnya kalian menuliskan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Aspek yang kedua adalah di mana. Maksudnya kalian menuliskan di mana atau setting tempatnya di mana cerita tersebut terjadi atau berlangsung. Aspek yang ketiga adalah kapan. Kalian menuliskan waktu kejadian cerita tersebut. Aspek yang keempat adalah apa. Maksudnya adalah kalian menuliskan ada kejadian apa dalam cerita tersebut. Dan yang berikutnya lagi adalah aspek mengapa. Kalian diminta untuk menuliskan latar belakang kenapa kejadian itu terjadi. Dan yang terakhir itu bagaimana akhir dari cerita tersebut. Nah, pada bagian ekor kalian hanya menuliskan judul cerita yang kalian baca dan kalian tuliskan juga siapa penulis dari buku tersebut. Ibu akan memberikan 2 gambar hasil teknik review Ishikawa Fishbone yang Ibu ambil dari hasil browsing. Nah, ini. Jadi, walaupun tadi bagannya sangat sederhana, namun dengan kreativitas, kepintaran kalian, berimajinasi kalian, dari bagan yang sederhana ini menjadi bentuk yang sangat cantik, yang bernilai seni, ya, sehingga tertarik kita untuk membacanya dan untuk melihatnya juga. Tuh, ini adalah teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah teknik review paragraf aih. Ini yang paling sangat sederhana dan mudah untuk dikerjakan. Aih itu merupakan singkatan dari A-nya alasan, kenapa kalian memilih buku tersebut. I-nya itu singkatan dari isi, apa isi dari buku tersebut. Dan H-nya adalah hikmah atau pesan moral yang bisa kalian ambil setelah kalian membaca buku tersebut. Ibu memberikan ini 2 buah contoh
hasil teknik review paragraf I. Nah, jadi kalian juga bisa mendekornya sesuai dengan imajinasi kalian sehingga hasil review kalian itu terlihat sangat cantik dan rapi serta enak untuk dibacanya. Sedangkan teknik ketiga dan keempat adalah teknik review Y chart dan infografis. Seperti apa kedua teknik tersebut? Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu teknik review Y chart. Bentuknya seperti huruf Y, di mana di situ terdapat 3 area. Area yang paling atas itu merupakan bagian penulisan hikmah yang kalian terasa setelah membaca, atau pesan moralnya apa dari buku bacaan tersebut. Sedangkan dua area yang paling bawah, di mana paling kiri itu kalian tuliskan hal-hal yang berkesan terlihat dalam bacaan. Contohnya kalimat dia melihat sesosok bayangan hitam di belakangnya. Nah, itu kesan terlihat dalam cerita tersebut. Sedangkan area yang sebelah lagi adalah kalian menuliskan hal yang berkesan terdengar dari bacaan itu. Contohnya, dia mendengar suara ketukan pintu di belakang. Nah, itu merupakan kalimat yang terkesan terdengar dari cerita sebuah buku. Itu adalah teknik Y chart. Dan yang terakhir adalah teknik review infografis. Ibu akan mencontohkan hasil dari review infografis. Nah, seperti ini. Kalian menceritakan kembali isi dari buku cerita dengan menambahkan atau menggambarkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Nah, seperti inilah teknik review infografis. Jadi terkesan seperti komik. Nah, berikutnya Ibu tampilkan beberapa kegiatan-kegiatan literasi yang ada di SMP Negeri 1 Kadu Dampit. Ini yang pertama, foto ini ketika kami mengikuti Jambore Literasi dan launching e-book. Nah, foto yang kedua ini adalah pada saat kegiatan kita memperingati Hari Ibu Sedunia, merupakan bagian juga dari gerakan literasi. Foto yang ketiga ini adalah bentuk kegiatan readathon. Nah, ini yang keempat, foto yang menggambarkan beberapa siswa sedang mencoba menulis review hasil dari buku yang mereka baca. Nah, ini yang foto yang berikutnya, ini adalah seorang siswa sedang mempresentasikan review bacaannya. Nah, yang berikutnya sama juga, namun dilakukan oleh seorang guru. Dan yang terakhir ini adalah para siswa yang sedang melaksanakan pembiasaan. Mereka melakukan kegiatan membaca 15 menit sebelum KBM berlangsung. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai gerakan literasi sekolah. Mudah-mudahan kalian semakin semangat untuk melaksanakan kegiatan literasi. Dari Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu Rista Fitriani. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengisi agenda kegiatan harian selama kalian belajar di rumah. Nah, Ibu harap kalian semua sudah mempunyai format agendanya seperti apa. Nah, format tersebut bisa kalian buat sendiri di kertas HVS
atau di buku tulis yang khusus untuk agenda. Nah, ataupun kalian bisa print sendiri dari file yang sudah ibu atau koordinator kurikulum lain sudah share ke grup WA-nya masing-masing. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan baik-baik ya. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana mengisi agenda kegiatan harian kalian ya selama belajar dari rumah. Nah, kita lihat di sini ada kolom hari dan tanggal ya. Jadi kalian sesuaikan dengan kapan kegiatan itu dilakukan ya. Misalnya di sini contohnya hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Nah, kemudian di situ ada keterangan sholat 5 waktu. Kalian mengerjakan atau melaksanakan tidak sholat 5 waktunya? Jika kalian melaksanakannya, kalian kasih tanda centang. Kemudian sholat duha, kalian laksanakan atau tidak ya? Itu tergantung kalian melakukannya atau tidak ya. Kemudian olahraga. Nah, di sini dijelaskan olahraga yang kalian lakukan itu apa? Contohnya di sini lari di halaman. Ya, di sini ada kolom literasi juga. Nah, kalian membaca buku tidak? Nah, jika kalian membaca novel, misalnya di sini contohnya Laskar Pelangi. Nah, ditulis halamannya ya. Halamannya dari halaman berapa sampai berapa. Kemudian ada kolom tugas materi pelajaran. Nah, sesuaikan dengan jadwal pelajaran pada hari itu. Misalnya di sini IPA. Tugas pelajaran IPA itu apa? Tulis ya. Contohnya di sini menyimak tayangan video sistem ekskresi manusia. Kemudian upaya mencegah wabah COVID-19. Di sini upaya yang dilakukannya contohnya adalah berjemur. Nah, kemudian ada kolom membantu pekerjaan di rumah. Apa yang kalian lakukan untuk membantu orang tua? Di sini contohnya menyapu lantai dan mencuci piring ya. Kalian tuliskan sesuaikan dengan kegiatan yang kalian lakukan ya. Di sini ada kolom ibadah lain. Apa yang kalian lakukan ibadah lain selain sholat 5 waktu? Misalnya di sini mengaji lanjutan Quran surat Ali Imran ayat 56 sampai 70. Nah, di sini ada lain-lain. Dalam hal ini mengisi waktu luang. Apa yang kalian lakukan? Di sini misalnya contohnya membuat seblak ya. Boleh kalian tuliskan ya. Misalnya membuat cilok atau membuat apa saja yang kalian lakukan ya. Kemudian ada kolom belajar dari TV. Contohnya di sini menonton tayangan TVRI ya. Karena di TVRI banyak kan tayangan-tayangan yang memberikan edukasi. Nah, kemudian hari selanjutnya di sini misalnya hari Selasa ya, khusus untuk putri, bila kalian sedang halangan ya, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, kalian tulis di situ dengan M saja ya. Kemudian seperti hari sebelumnya, olahraga apa yang kalian lakukan, sesuaikan ya. Semuanya sesuaikan dengan kegiatan yang kalian lakukan. Nah, begitu juga dengan hari-hari selanjutnya ya. Kalian buat untuk 1 minggu ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kemudian setelah kalian mengisi agenda tersebut, sebelum kalian nanti mengumpulkan ke sekolah ya, melaporkannya ke sekolah, jangan lupa kalian tanda tangani di bawah ya. Di situ ada tanda tangan kalian ya, harus kalian tanda tangani terlebih dahulu, kemudian tanda tangan orang tua. Nah, nanti terakhir setelah laporan ini diberikan ke wali kelas, juga akan ditandatangani oleh wali kelas kalian masing-masing ya. Nah, anak-anakku, itu tadi penjelasan tentang cara mengisi agenda harian. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan diisi dengan jujur ya. Nah, agenda tersebut dapat dilaporkan kepada wali kelas setiap minggunya, disertakan dengan tugas-tugas mata pelajaran yang telah kalian kerjakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita semua berharap
agar wabah ini dapat segera berakhir dan kita semua dapat segera kembali belajar di sekolah. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian menyimak tayangan video tersebut, coba kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Jawabannya dapat kalian salin di kertas folio ataupun kertas HVS. Untuk selanjutnya kalian kumpulkan ke wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih, selamat mengerjakan.